Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tafsir dan penafsirannya. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7 yaitu Naufal Mujahid, Nifa Nur Hasanah, Vina Alfa Alfi Hasanah, dan Risto Putri Gristiahadi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Vina. Kepada Saudara Vina dipersilakan. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Adapun pengertian tafsir menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Menurut Al-Kilabi, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau isyaratnya atau tujuannya. Menurut Syekh Al-Jazairi, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafadz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafadz sinonimnya atau makna yang mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu dialah lafadz tersebut. Menurut Az-Zakashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya. Sedangkan menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafadz-lafadz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Al-Jurjani, tafsir pada asalnya ialah pembuka dan melahirkan. Dalam istilah syara' ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya, dan sebab diturunkannya ayat dengan lafadz yang menunjukkan secara terang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Noval. Kepada Saudara Noval dipersilakan. Kemudian perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir diambil dari kata al-bayan, yang artinya penjelasan, al-kashfu, yang artinya pengungkapan. Sedangkan menurut istilah, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, dan yang merupakan rahasia menjadi tidak rahasia lagi, sesuai ukuran kemampuan manusia. Kemudian ada takwil, berasal dari kata al-ailu, yang berarti memalingkan. Ada juga yang menyebut as-siyasah, yang artinya menyiasati. Sedangkan menurut istilah, takwil adalah memalingkan lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari maknanya yang zahir kepada makna lain yang juga dipunyai oleh lafadz atau kalimat itu, sehingga dengan mengambil makna yang bukan makna zahir itu lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir ada terjemah. Kata terjemah berasal dari kata bahasa Arab, itu terjemah, yang berarti menerangkan. Kemudian ada penambahan tak marbutah menjadi al-tarjamadun yang Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Corak-corak tafsir ada 5. Yang pertama, tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. 2. Corak tafsir ilmi. Tafsir sebagaimana disebutkan di atas adalah ilmu untuk memahami, menjelaskan makna, dan mengkaji hukum-hukum serta hikmah hukum tersebut dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmi berasal dari kata ilmu, singular dari ulum yang artinya adalah pengetahuan. Jadi, tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. 3. Corak tafsir falsafi. Pada masa keemasan Islam, banyak buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga membuat para cendekiawan Muslim banyak berkutat pada disiplin ilmu ini.
Dampaknya adalah berbagai sendi keilmuan Islam dimasuki filsafat, tidak terkecuali ilmu tafsir. Secara definisi, tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. 4. Corak tafsir adabi. Ijtimai. Pada masa kini muncul corak penafsiran baru, yaitu tafsir adabi ijtimai yang fokus bahasanya adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Dari pengertian seperti ini, maka ilmuwan yang mengartikan tafsir adabi ijtimai dengan tafsir sosiokultural penulis anggap kurang lengkap, karena tafsir adabi ijtimai juga mencakup sisi balagah dan kemukjizatan Al-Quran sebagaimana diungkap oleh Dahabi. Tafsir adabi ijtimai mengungkap sisi balagah dan kemukjizatan Al-Quran, mengungkap makna dan tujuan Al-Quran, menyingkap hukum-hukum alam raya dan norma-norma sosial masyarakat, memuat solusi bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat luas secara umum. 5. Corak tafsir sufi. Mengenal tafsir sufi, terlebih dahulu membahas tentang kata sufi. Menurut Ibnu Khaldun, kata tasawuf memiliki beberapa versi pengertian. Salah satunya ialah mustaq dari kata suf, karena para sufi memakai pakaian yang berbeda dengan masyarakat umum yang memakai pakaian mewah. Mereka menggunakan kain suf atau tenunan dari bulu domba atau yang disebut dengan wol sebagai praktek gaya hidup sederhana dan kezuhudan. Ada pula yang mengatakan kata sufi diambil dari kata safa yang berarti suci. Hal ini karena kesucian hati para sufi dan kesucian kondisi batin dan lahir mereka dari menentang Allah. Ada juga yang mengatakan diambil dari syufah yang dinisbatkan pada sahabat-sahabat Nabi dari golongan yang tidak mampu, kemudian mereka dikenal dengan ahli sufah. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kata ini bukan mustaq tapi merupakan lahap atau sebutan bagi mereka. Tafsir sufi dibagi menjadi dua, tafsir sufi nazari dan tafsir sufi isari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan tafsir sufi isari adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nifa. Kepada Saudara Nifa dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu para mufasir. Yang pertama adalah Ibnu Abbas. Tafsir-tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dikumpulkan menjadi satu buku yang diberi nama Tafsir Ibnu Abbas, yang dicetak di Mesir dengan nama Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas dan dihimpun oleh Abu Thohir Muhammad bin Yakub Al-Fairuz-Zabadi Asy-Syafi'i, pengarang Kamus Al-Muhit. Dalam kitab ini terdapat beberapa riwayat dan sanad. Riwayat yang paling baik yaitu riwayat yang melalui Ali bin Abi Tahlal Al-Hashimi dari Ibnu Abbas, karena sanad ini dipedomi oleh Bukhari dengan sahihnya. Sedangkan riwayat yang berkategori jayyid ialah riwayat yang melalui Qais bin Muslim Al-Kufi dari Atta bin As-Sa'ib. Yang kedua yaitu Mujahid bin Jabir. Mujahid bin Jabir adalah mufasir di kalangan para tabi'in. Mujahid mengambil tafsir dari riwayat Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. As-Sauri pernah berkata, "Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka cukuplah itu bagimu. Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah, Syafi'i, Bukhari, dan ahli ilmu lainnya banyak yang berpegang pada tafsirnya. Namun, hal ini tidak berarti harus mengambil semua yang dinisbahkan para mujahid, karena sebagaimana seorang perawi." Yang ketiga, At-Tabari. At-Tabari memiliki dua karya besar, yaitu Tariqul Umam wal Muluk tentang sejarah dan Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran tentang tafsir. Kitab inilah yang menjadi rujukan pertama para mufasir bil maksir. Para ulama sependapat bahwasannya belum pernah ada kitab tafsir yang lebih baik dari karya At-Tabari ini, pandai dalam istinbat, juga i'rabnya.
Sehingga karya At-Tabari inilah yang masih bertahan sampai pada umat sekarang. Yang keempat, Asy-Syaukani. Fathul Qadir karya Asy-Syaukani adalah sebuah tafsir yang menggabungkan antara riwayat dengan istinbat dan penalaran atas nas-nas ayat. Dalam tafsir ini, Asy-Syaukani banyak bersandar pada tokoh-tokoh mufassir seperti An-Nahas, Ibnu Athiyah, dan Al-Qurtubi, dan tafsir tersebut kini beredar luas di berbagai penjuru dunia Islam. Yang kelima adalah Ibnu Katsir. Tafsir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar pada yang diriwayatkan dari para mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balaghah yang umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir. Juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Quran secara umum atau memahami hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus. Yang terakhir yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Ilmu-ilmu akliyah sangat mendominasi pemikiran Ar-Razi di dalam tafsirnya, sehingga ia mencampur adukan ke dalamnya berbagai kajian mengenai kedokteran, logika, filsafat, dan hikmah. Ini semua mengakibatkan kitabnya serta membawa nas-nas kitab pada persoalan-persoalan ilmu akliyah dan peristilahannya ilmiahnya yang bukan untuk nas-nas tersebut diturunkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq